Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afiqiyah Putra Haidar, akrab dipanggil Haidar dengan NRP 312-06744. Jadi, saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang telah saya ulas, yang mana dengan judul Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor atau yang kita kenal KNN untuk klasifikasi seleksi penerima beasiswa. Nah, jadi berikut adalah beberapa table of content dalam presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang yang mengulas terkait program dan juga penjelasan KNN secara umum. Kemudian metode KNN, jadi mekanisme kerja dari KNN itu sendiri seperti apa. Kemudian ada flowchart penelitian, yaitu alur yang diterapkan peneliti pada sistem KNN yang diunggah. Kemudian pembahasan, pemaparan step by step penelitian dan material yang diperlukan, hasil, output yang didapat dari penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi dalam jurnal yang telah saya baca, berikut saya simpulkan dari beberapa poin. Untuk latar belakang sendiri, jadi proses dalam seleksi beasiswa di SMA itu bisa dibilang cukup rumit karena banyaknya pendaftar dan juga banyaknya faktor seperti parameter yang harus diuji dan juga dipertimbangkan untuk siapa yang lolos. Untuk itu kita memerlukan semacam sistem yang dapat membantu proses seleksi beasiswa di SMA agar penerima beasiswa tepat sasaran. Dalam tepat sasaran ini bisa disesuaikan berdasarkan parameter, baik itu berdasarkan beasiswa kurang mampu atau beasiswa prestasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, algoritma KNN, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data berdasarkan jarak terpendek terhadap objek data itu sendiri. Dan metode KNN menggunakan ukuran jarak yang sesuai untuk mengklasifikasikan data baru. Jadi nanti akan ada dua jenis data, ada data training dan juga data testing. Kemudian akurasi KNN sangat terpengaruh pada jumlah K tetangga tertinggal. Jadi K dalam hal ini maksudnya adalah jumlah tetangganya ada berapa. Jadi pasti nanti dalam KNN kita akan dilakukan setting jumlah K terlebih dahulu. Jadi bisa kita set secara ganjil ya. Jadi kenapa kok ganjil? Agar nanti kita bisa tahu outputnya yang mana. Jadi outputnya tidak bias. Karena kalau benar nanti ketika di jumlah atau dikomparasikan atau dibandingkan itu jumlahnya bisa jadi sama antara kelas kandidat A dan juga kelas kandidat B. Dan kemudian yang terakhir, jika nilai K terlalu kecil, maka akan sensitif terhadap noise atau data-data yang ganggu. Sedangkan jika terlalu besar juga dapat menyebabkan model yang bias. Jadi datanya akan sangat samar sekali. Jadi sangat susah ditarik kesimpulan atau output yang sesuai berdasarkan resultnya. Nah, kita akan berjalan menuju metode KNN itu sendiri. Jadi, apa sih KNN itu dan keunggulan dan juga kelemahannya sebagai pertimbangan penelitian pada kali ini? Nah, untuk KNN itu sendiri, secara definisi, jadi semacam algoritma yang salah satu metode supervised learning karena hasil query instance perlu diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori KNN. Jadi nanti kalau kita sudah setting jumlahnya berapa untuk tetangganya, nanti akan kita klasifikasikan lagi mana yang paling banyak. Yang misal nih kita ada 10 yang kita setting awal ya, kita akan cari 10 tetangga terdekat. Dari 10 tetangga itu mana yang punya ras Eropa, mana yang punya ras Asia, mana yang punya ras Afrika. Nah, ternyata dari 10 itu yang paling banyak ras Asia, maka itu yang akan kita ambil sebagai resultnya atau hasil akhirnya seperti itu. Nah, jadi kalau berdasarkan ilustrasi tadi, maka kita bisa cari kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kelebihannya sendiri, KNN bisa dibilang cukup tangguh terhadap data training yang memiliki banyak noise dan data dalam jumlah yang besar. Jadi KNN ketika kita posisikan dalam penggunaan jumlah data yang besar atau banyak sekali, itu dia cukup tangguh. Jadi dia cukup tangguh untuk menghadapi banyak data noise dan juga data yang cukup besar bisa mereka apa di handle. Nah, untuk itu, dalam metode seleksi beasiswa ini kita menggunakan KNN karena untuk yang daftar sendiri itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Dan kemudian ada pula kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah biaya komputasi yang tinggi. Jadi selaras dengan kelebihan, kalau kita akan mengolah data dalam jumlah yang besar, maka secara komputasi itu juga cukup tinggi. Maksud biaya di sini bukan berarti biaya secara real money, bukan, tapi lebih ke waktu dan juga memori yang digunakan untuk eksekusi. Yang kedua,
Data training yang didasarkan pada hasil perhitungan jarak kurang akurat karena harus memilih. Jadi yang dimaksud memilih di sini adalah seperti yang saya ilustrasikan tadi, kita memilih berdasarkan mayoritas. Sedangkan apabila kebetulan dalam range tertentu seperti yang tadi, misal dalam range 10 besar, itu yang banyak Asia, tapi dia menempati posisi terakhir semua. Yang mana contohnya Asia di sini memiliki 4 jumlah data, yaitu di urutan ke-6 sampai 10. Sedangkan urutan 1, 2, 3-nya adalah Eropa. 4, 5, 6 adalah Afrika. Maka kalau kita menggunakan dengan range 10, maka Asia yang menang. Padahal kalau kita menggunakan range 1 sampai dengan 7, itu Eropa yang menang. Nah, jadi hal tersebut yang akhirnya membuat bisa dibilang kurang akurat. Nah, hal itu juga ditambahkan dengan argumen yang ketiga, yaitu jika nilai terlalu kecil, maka dia akan sangat sensitif dengan noise. Jadi ketika nilainya cukup kecil, seperti tadi 10, maka Asia yang menang. Tapi kalau kita besarkan lagi skupnya seperti 15 atau 17, maka hasilnya juga bisa bisa jadi beda. Karena itu akan berpengaruh karena di sini KN menggunakan mayoritas dari kategori. Dan juga sama, ketika terlalu besar juga ada kemungkinan bias. Jadi ketika sangat besar sekali, maka hasilnya itu akan sangat random dan sangat ambiguitas. Maka biasanya untuk peneliti-peneliti dalam menggunakan sampel data tertentu, mereka akan menguji terus sebenarnya jumlah K berapa yang sangat efektif dan efisien untuk data ini. Sehingga akan ditemukan result yang tingkat errornya atau akurasinya itu cukup tinggi, yang paling tinggi seperti itu. Jadi akan sangat sedikit kemungkinan untuk tingkat akurasinya itu 100%. Jadi paling besar adalah di 95% ke atas itu sudah cukup bagus untuk penggunaan data KNN. Nah, kemudian setelah kita mengetahui terkait latar belakang dan juga metode KNN sendiri, kita akan membahas terkait flowchart atau alur dari penelitian yang di dalamnya terkait mekanisme atau alur kerja berjalannya penelitian. Nah, untuk flowchart-nya sendiri secara sederhana dapat digambarkan pada gambar yang ada di layar, yaitu kita akan menganalisa terkait kebutuhan. Nah, setelah kebutuhan, kita akan melakukan pengumpulan data. Dari pengumpulan data itu akan kita divide menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penghitungan KNN atau model base, kemudian perancangan user atau interface, dan yang terakhir adalah perancangan database. Jadi sistem yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan bantuan library dari Python, dan juga untuk interface-nya sendiri kita bisa menggunakan dengan model web. Nah, kemudian yang terakhir adalah validasi sistem dan selesai. Nah, kemudian untuk flow algoritma dari KNN sendiri, jadi ketika kita sudah membahas terkait pengertian KNN dan sebagainya, dan bagaimana secara umum dan juga detail dia dikenal, kelebihan dan kekurangan, maka secara flow sendiri, KNN dalam penelitian ini, yang pertama adalah, jadi dalam sistem kita akan diminta untuk menginputkan nilai K. Jadi maksudnya adalah kita akan menentukan jumlah tetangganya yang akan kita ambil sebagai sampel. Jadi bisa diambil 10 terdekat atau 3 terdekat. Tapi di dalam hal ini, dalam penelitian-penelitian terkait, sangat disarankan menggunakan nilai K dengan rincian dia itu harus ganjil. Entah itu 1, 3, kemudian 5, 7, seperti itu. Dan yang kedua, menghitung jarak. Jadi kita akan menggunakan rumus Euclidean distance. Jadi apa itu rumus Euclidean distance? Itu akan kita bahas di next slide. Yang mana setelah, jadi kita akan menghitung jarak satu per satu dari data testing terhadap data training. Dan yang ketiga, setelah kita tahu jarak masing-masing dari data testing terhadap data training, maka kita akan melakukan sorting atau mengurutkan jarak secara ascending. Jadi bukan jarak yang terbesar yang akan kita urutkan ke atas, tapi dari data yang terkecil. Nah, barulah setelah itu kita akan clustering. Jadi setelah datanya itu sudah kita urutkan, kita akan ambil berdasarkan uh, jumlah data yang terbesar. Jadi kita akan klasifikasikan data yang terbesar untuk yang ini berapa, untuk yang golongan A berapa. Jadi setelah di clustering atau digolongkan berdasarkan kategorinya, maka yang langkah terakhir adalah kita akan menghitung jumlah kategori yang paling banyak seperti yang saya ilustrasikan tadi. Jadi seperti ada yang Afrika, Asia, dan juga Eropa. Maka yang kita paling cari paling banyak dari K apa
dari tetangga K terdekat itu berapa. Seperti kalau saya ilustrasikan tadi, berarti kan Asia ada 4, Afrika ada 3, kemudian Eropanya ada 3. Maka yang akan jadi result atau final result adalah dari Asia, karena dia memiliki jumlah kategori paling banyak seperti itu. Nah, untuk pembahasannya sendiri, jadi di dalam ini akan kita paparkan terkait step by step penelitian dan material yang diperlukan dalam metode KNN yang akan diterapkan. Jadi yang pertama kita akan melakukan pengolahan data, yang mana di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah data training. Data training yang digunakan pada penelitian ini adalah penerima beasiswa tahun akademik 2017 atau 2018. Jadi istilahnya adalah penerima beasiswa sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Dan data testingnya adalah pendaftar beasiswa tahun akademik 2018 atau 2019. Jadi pendaftar yang akan datang. Nah, untuk labelnya sendiri, yaitu dari semua data, maka dia labelnya adalah beasiswa atau tidak beasiswa. Nah, untuk material yang akan kita uji, atau kolom yang akan kita uji, atau istilahnya fitur, yang pertama ada nilai raport. Nilai raport didapat dari rata-rata yang mana itu disesuaikan dari setiap masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua akademik, yang mana dalam akademik akan ada 5 tingkatan, yaitu berdasarkan prestasi ya. Yang pertama kurang berprestasi, prestasinya tingkat sekolah, prestasi tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Non akademik memiliki tingkatan yang sama seperti yang akademik. Penghasilan orang tua per bulan kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu lebih dari 4 juta, 3 sampai 4 juta, 2 sampai 3 juta, 1 sampai 2 juta, dan kurang dari 1 juta. Dan kepribadian siswa. Kepribadian siswa akan diserahkan pada masing-masing penilaian sekolah juga. Yang mana dalam hal ini kita akan bagi menjadi 5 bagian, yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, kemudian dari beberapa data tersebut, kita memberikan pembobotan terhadap masing-masing material. Nah, seperti hal berikut, seperti prestasi akademik, itu akan diurut berdasarkan yang paling rendah akan memiliki nilai paling rendah, dan yang memiliki tingkat tertinggi akan memiliki bobot nilai tertinggi, yaitu antara range 1 sampai 5. Dan itu akan berlaku untuk keempat material. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, berikut adalah rumus Euclidean yang telah saya singgung di awal tadi ya. Yang mana rumusnya adalah jarak itu sama dengan akar dari sigma X1, yaitu sampel data, dikurangi data diuji di akar kuadrat. Kemudian sigmanya di sini itu berapa jumlah variabel datanya sampai dengan dimensi data. Jadi maksudnya adalah misal kita akan ambil satu baris data testing, ya kemudian kita akan uji ke data training satu persatu. Nah, barulah itu akan ditemukan jarak dari data testing terhadap banyak data training. Nah, akhirnya baru di situ akan kita simpulkan data testing ini akan mendapatkan beasiswa atau tidak. Atau data training itu data testing kedua akan mendapatkan beasiswa atau tidak, dan seterusnya. Nah, contoh ini adalah data training yang digunakan pada penelitian yang saya ulas, yaitu ada sekitar 20 mahasiswa dengan masing-masing, yaitu ada sekitar 2 orang yang mendapatkan beasiswa dengan rincian nilai yang telah tertera. Dan ini adalah data testing yang akan kita uji, yaitu memiliki jumlah data yang sama, yaitu 20 data. Jadi kalau kita anggap seperti ini, seperti ilustrasi rumus Euclidean, maksudnya adalah, jadi seperti contohnya adalah Adi Haryanto. Adi Haryanto memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Dari nilai-nilai tersebut akan kita uji berdasarkan ke data training satu persatu. Jadi misal dari Adi Haryanto, kita uji ke material atau fitur yang ada di Abdi Gusti. Maka ketemu jaraknya berapa. Ke Ahmad Alfarisi, jaraknya berapa. Ke Akmal F, jaraknya berapa, dan seterusnya. Nah, dari jarak-jarak itu akan diketahui nilai-nilainya. Nah, itu kita akan sorting urutannya. Nah, dari urutan-urutan tersebut, maka kita akan ambil berapa besar berdasarkan K-nya. Jadi, di awal tadi kita akan disuruh menginputkan K. Misal kita menginputkan 5. Kalau kita sudah menginputkan 5, maka dari jarak-jarak yang terdekat tadi, kita akan lihat status beasiswanya. Dia beasiswa atau bukan? Nah, baru kalau kita udah tahu, kita akan hitung. Dia di sini paling banyak dapat beasiswa atau tidak. Gitu. Kalau ternyata dapat yang dari 5 besar itu ternyata dapat beasiswa, maka si Adi Haryanto tadi
maka mendapatkan beasiswa. Seperti itu penerapannya. Nah, untuk hasil sendiri, output yang didapat dari penelitian ini, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan Python, dan ini adalah contoh output atau sistem yang berjalan menggunakan Python di command line. Nah, kemudian ini adalah contoh user interface yang digunakan menggunakan web base ya. Jadi kita menggunakan web. Namun di sini gambarnya cukup ngeblur karena di dalam penelitian sendiri juga dari awal sudah ngeblur. Nah, jadi klasifikasinya di sini cukup canggih sepertinya. Jadi dari data training sama data testing kita bisa inputkan berdasarkan file. Yang mana filenya di sini adalah formatnya menggunakan Excel dan nanti hasilnya akan dikeluarkan atau di outputnya akan keluar dari webnya itu. Nah, dari hasil-hasil tadi, ini adalah evaluasi data training. Jadi seperti yang kita tahu kalau data training pasti secara grafik dia akan sempurna, lurus terus berikut. Yang mana biru ini mengindikasikan beasiswa dan yang silang-silang itu tidak beasiswa. Dan yang merah ya, yang bulat biru ini dia beasiswa. Nah, kalau berdasarkan confusion matrix pada data training itu didapat nilai sebagai berikut. Nah, hal itu juga kita lakukan pada data testing, kita evaluasi, yang mana seperti yang kita tahu pasti kita sudah terprediksi ya. Kalau secara grafik dia akan tercerai berai. Namun di sini dia akan terklasifikasi atau terklaster gitu. Yang beasiswa, yang tidak beasiswa yang mana? Itu akan terklaster. Nah, contohnya ada di grafik yang di kiri. Nah, untuk yang di kanan, ini adalah evaluasi menggunakan confusion matrix pada data testing, seperti yang kita lakukan pada data training dengan nilai sebagai berikut. Nah, dari dua data tadi, di sini kita sudah mengkomparasikan antara data training dan data testing, yang mana punya perbandingan hasil evaluasi sebagai berikut. Yaitu kalau nilai AUC, CA, F1 ini kita abaikan, kita akan cukup lihat dari precision, yaitu mendapatkan 97% dan juga 81%. Jadi kalau kita secara rata-rata, maka dia di sini mendapatkan angka 89%. Jadi sudah cukup bagus ya. Karena seperti saya bilang, kalau di angka 90 sampai 95 itu sudah sangat baik sekali. Dan kalau 80 ke atas itu sudah sangat cukup bagus kalau dalam teknologi. Nah, kemudian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah yang pertama, secara output ya, kita aplikasinya sudah ada terciptanya aplikasi seleksi data penerima beasiswa. Yang kedua, tingkat akurasi sistem dengan metode KNN itu sebesar 90,5%. Dan kalau dari evaluasi perbandingan tadi, data training dan data testing memiliki rata-rata precision sebesar 89%. Jadi mungkin untuk ulasan dari jurnal yang saya kaji, mungkin hanya sampai di sini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.